Shalom. Kami Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi.
hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Demikian bunyinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Puji-pujian dari anak sekolah minggu.
Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara responsoria. Ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Dia telah banyak sedih.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan puji-pujian dari Naposo.
Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 11 Februari 2024, 1 Romawi, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi, topik minggu, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yesus do anak ni debata, tangion hamu maibana. 2. Penerimaan jemaat penuh. Di hari Minggu 18 Februari 2024 di ruang konsistori akan dilaksanakan penerimaan menjadi jemaat penuh kepada keluarga yang terkena RPP gereja dan acara akan dilakukan mulai pukul 8.00 WITA. 3. Periodisasi kategorial tahun 2024-2026. Di bulan Februari sampai ke bulan Maret, gereja akan melakukan periodisasi kepengurusan seksi dan dewan dan kategorial. Untuk masa periode 2024 sampai 2028, seksi dan dewan, dan periode 2024 sampai 2026 untuk kategorial. 4. Bulan ceria anak sekolah minggu. Di hari Rabu 14 Februari 2024 akan dilakukan bulan ceria anak sekolah minggu yang bertempat di rumah Intan Silain dan Alex Silain yang beralamat di Ruko Sakura Village, dan acara akan dimulai pukul 17.00 WITA. Diharapkan kehadiran anak sekolah minggu gereja kita mengikuti ibadah tersebut. 5. Pelayanan di Pospel HKBP Goa. Di hari Minggu 18 Februari 2024, Gereja HKBP Tamarunang akan melakukan pelayanan kebaktian di Pospel HKBP Goa yang dipimpin oleh pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang dan Punguan Amah HKBP Tamarunang masuk pukul 18.00 WITA. 6. Pembubaran Panitia Natal Remaja NHKBP Tamarunang. Di hari Sabtu 17 Februari 2024 akan dilaksanakan pembubaran Panitia Natal Remaja Naposo bertempat di Gedung Sekolah Minggu masuk pukul 19.00 WITA. Diharapkan kehadiran semua remaja dan Naposo di kegiatan tersebut. 7. Acara peresmian Resort HKBP Tamarunang. Sesuai dengan program kerja HKBP Tamarunang, yaitu peresmian HKBP Tamarunang yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2024, maka akan dilakukan acara pesta peresmian Resort HKBP Tamarunang, dan di dalam acara tersebut akan dilakukan penyematan ulos untuk penggalangan dana acara peresmian HKBP Resort Tamarunang. Sebagai bentuk pencarian dana, panitia akan melakukan metode pencarian dana, yaitu 1. Taken les kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang. 2. Penyematan ulos dengan variasi harga 2.500.000 dan 5 juta. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh jemaat agar bersama-sama mendukung kegiatan tersebut dengan mendaftarkan kepada panitia, baik berupa taken les ataupun penyematan ulos di acara tersebut. Tuhan memberkati. 8. Kebaktian wilayah. Sehubungan dengan masuknya Minggu Tenang masa pemilu 2024, maka kebaktian wilayah untuk minggu ini ditiadakan. 9. Surat pengembalaan Eporus HKBP tentang pemilu 2024. Surat pengembalaan Eporus Huria Kristen Batak Protestan tentang pemilihan umum serentak 14 Februari 2024. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. 1. Pendahuluan makna pemilihan umum. Pada 14 Februari 2024 yang akan datang, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Ini adalah pemilu ke-6 setelah reformasi 1998, namun kali kedua pemilu yang dilakukan secara serentak untuk memilih calon-calon presiden dan wakil presiden, yaitu Pilpres, maupun calon-calon anggota legislatif ataupun pileg. Untuk itu, kita sangat perlu memahami makna pemilu berikut untuk kita perhatikan. 1.
pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten kota. Karena prinsip kedaulatan rakyat ini adalah pemilu harus dilaksanakan sesuai azasnya, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, luber dan jurdil. Itu sebabnya pemilu acap kali disebut sebagai pesta demokrasi. 2. Pemilu memang menjadi instrumen konstitusional bagi rakyat untuk pada satu sisi mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional oleh pemimpin periode sebelumnya, tetapi pada sisi lain dan sama pentingnya untuk menentukan siapa yang layak memimpin pada periode berikutnya, sebagai pertanda bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan siapa yang layak memimpin negeri kita ini dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan amanat konstitusi. 3. Karena itu, momen pemilihan umum harus digunakan secara optimal dan rasional agar arah bangsa ini tidak melenceng dari cita-cita konstitusi, sehingga yang tidak layak tidak terpilih, yang layak terpilih. Karena itulah ajang pemilu harus diposisikan tidak saja sebagai momen politik, tapi juga momen memperjuangkan kepentingan hidup dan penghidupan kita semua rakyat Indonesia dengan cara memilih pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya, tetapi pemimpin yang benar-benar membawa seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, lebih maju, dan hidup di dalam tatanan yang lebih taat kepada hukum negara dan hukum Tuhan. 2 Romawi, peran dan tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan pada pemilu 14 Januari tahun 2024. Kami ralat pemilu 14 Februari 2024. Sebagai gereja, Huria Kristen Batak Protestan juga melihat dirinya sebagai bagian dari kehidupan di dunia dan diutus ke dalam dunia untuk menyejahterakan di mana kita tinggal. AKBP memahami pemerintah yang berkuasa melalui pemilihan oleh rakyat yang datang dari Allah, pasal 12 Konvensi HKBP tahun 1996. Dan pada saat yang sama kita mendoakan dan kita perlukan mengingatkan pemerintah. Kita juga dipanggil untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam tugas membawa kesejahteraan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, menyukseskan pemilu 2024 adalah bagian dari perwujudan tugas dan tanggung jawab seluruh warga HKBP yang memiliki hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Karena itu, dalam pemilu, kedaulatan rakyat harus digunakan dengan baik untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya kepentingan diri dan kelompok sendiri. Dalam konteks ini, ada 2 esensi kedaulatan rakyat yang kita harus pegang. Pertama, kedaulatan rakyat mengandaikan bekerjanya rasionalitas, akal sehat, kejernihan berpikir, kehati-hatian, ingatan kuat, spiritualitas dalam memilih. Memilih bukanlah sekedar aktivitas mencoblos di bilik suara, namun memilih adalah berarti memberikan, menitipkan, serta mempercayakan suara kita kepada pihak lain untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa 5 tahun ke depan. Kedua, kedaulatan rakyat juga mensyaratkan adanya kebebasan dalam menentukan pilihan, kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Kajian dari sendiri adalah hak manusia yang paling asasi yang tidak dapat dibatasi oleh pihak manapun dan dalam keadaan apapun. Kebebasan adalah inti demokrasi. Segala hal yang menghambat bagi kebebasan memilih, terutama yang datang dari pihak lain, adalah bertentangan dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itu harus ditolak sebulat hati dan sekuat tenaga. Meski demikian, kita tidak boleh naif, melainkan harus sadar bahwa di mana dan kapan saja, termasuk di era digital dewasa ini, pemilu berpotensi diwarnai beberapa hal berikut yang mengesampingkan prinsip utama kedaulatan rakyat itu. Pertama, politik uang akan kian merajalela jika rakyat tergiur olehnya dan tidak teguh menolaknya serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
Akibatnya, kebebasan dalam memilih menjadi lebih banyak dipengaruhi oleh pemberian suap, iming-iming, maupun pemberian materi oleh para kandidat kepada para pemilih. Pada gilirannya, mereka yang terpilih karena politik uang akan memerintah sesuai kehendaknya, tidak akan memperjuangkan, tetapi sebaliknya malah mengkhianati kepentingan rakyat yang hak suaranya telah mereka beli. Pemilu pun menjadi alat saja bagi para pengejar kekuasaan untuk mengejar ambisi negatifnya yang tersembunyi. Pemilu begitu masih demokrasi dalam bentuk, belum demokrasi secara substansial. Penyesalan oleh rakyat usai pemilu begitu akan sia-sia, terlambat. Bangsa kita pun tidak akan menjadi bangsa yang maju, melainkan sebaliknya akan mundur jauh ke belakang. Kedua, mempertanyakan dan memperoleh jawaban pasti tanpa ragu apakah lembaga negara kita selalu netral dianggap tidak tepat, padahal aparatur negara di berbagai level, desa sampai pusat, seharusnya selalu tetap netral. Mereka harus menolak ajakan, dorongan, apalagi tekanan jika ada oleh siapapun, termasuk oknum pemerintah untuk memihak. Ketiga, politisasi identitas sosial dan agama yang mencederai kesatuan bangsa dan negara, serta melahirkan pemimpin-pemimpin populis yang kontraduktif bagi pendalaman demokrasi kita. 3 Romawi, seruan pastoral dari Eporus HKBP. Karena hal-hal terungkap di atas, sebagai gereja kami memanggil seluruh warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan untuk 1. Berdoa demi kemajuan keberhasilan pemilu 2024 sehingga mampu membangun, mengembangkan, dan meneguhkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Doakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan netral, jujur, dan adil sesuai dengan azas keadilan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dalam menghadapi tantangan bangsa yang sangat besar di tengah persaingan antar bangsa yang masih terus meneruskan pola lama, yaitu terutama mementingkan kepentingan bangsa sendiri di atas kepentingan bangsa-bangsa lainnya. Semakin jauh dari nilai-nilai keadilan dan perdamaian bagi semua dan bertolak belakang dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024, HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. 3. Sebagaimana telah ditunjukkan sejak tahap awal persiapan hingga masa kampanye pemilu bahwa Eporus HKBP sebagai pimpinan dengan warga beraneka aspirasi politik telah akan terus berusaha menunjukkan netralitas. Demikianlah Allah memanggil semua aparatur negara tak terkecuali dari kalangan warga HKBP untuk setia terhadap sumpah jabatannya untuk selalu netral di dalam jalannya pemilu yang adil, bebas, dan rahasia, penuh kegembiraan hati sejati. 4. Jagailah kedamaian dan keamanan situasi pemilu agar tetap kondusif. 5. Bagi pemilik hak suara agar A. Berusahalah mencari informasi yang benar dan akurat, bukan isapan jempol atau hoaks mengenai siapa yang dipilih. Kenalilah calonmu, rekam jejaknya, partai politik pengusung mereka, apakah mereka secara individu dan partai politik menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Ingatkan firman Tuhan dalam Keluaran 18 ayat 21 yang mengatakan, "Kau carilah dari seluruh itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Hindari menerima, mengungkapkan, dan menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan di tengah umat dan dapat menyebabkanmu berhadapan dengan hukum." B. Berpartisipasi dalam pemilu dengan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara. Jangan ada yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab atas calon-calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2 yang terbukti bekerja dan dipercaya untuk kesejahteraan rakyat.
tolak politik uang dan politik identitas, dan mereka yang berusaha untuk terpilih dengan cara-cara yang tidak jujur. C. Ikutlah aktif dalam pengawasan pemilu dengan menjadi saksi independen atau netral di tempat pemungutan suara di mana saudara memilih, sehingga kita ikut berpartisipasi mengurangi atau malah mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. 6. Berdoa untuk banyaknya warga HKBP yang terjun dalam kontestasi pemilu 2024 ini agar mereka bisa berkarya bagi bangsa dan negara menjadi garam dan terang, tetapi juga ikut mengingatkan mereka bahwa tujuan politik bukan hanya kekuasaan, tetapi kesejahteraan bersama. 4 Romawi penutup. Demikianlah pesan ini kami sampaikan dalam doa dan harapan pada kesediaan seluruh warga HKBP untuk melaksanakannya dalam sukacita. Marilah kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita sebagai kesempatan bagi kita bersama anak-anak bangsa Indonesia lainnya untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai gereja yang ekumenis dan inklusif. Pada akhirnya, hanya nama Tuhan yang kita muliakan. P.A. Raja Tarutung, 24 Januari tahun 2024, Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar distempel. Kita lanjutkan. 10 amplop operasional gereja. Di minggu ini setelah selesai khotbah, kita akan menyerahkan amplop operasional gereja ke depan. 11 jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. Emu Huta Galung, perawatan di rumah. 3. Sintua Ade Siregar, perawatan di rumah. 4. YF Sitorus, perawatan di rumah. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Februari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, 1. M. Panjaitan, wilayah 2. 2. RF Borunenggolan, wilayah 2. 3. AF Silain SE, wilayah 2. 4. Renta Sihombing, wilayah 2. 5. JH Simanjuntak Esos, wilayah 3. 6. Hendra Panjaitan ST, wilayah 3. 7. Sintua Ade Siregar, wilayah 2. 8. DPS Boru Simangunsong SE, wilayah 2. 9. Febrian Juliano Hutasoid, wilayah 3. 10. Renaldo Saragi, 11 Februari, wilayah 1. 11. Febrianti Panjaitan, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Februari. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga RHW Silalai SPI MM Inang EK Boru Simarmata SE, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu 4 Februari 2024, ibadah umum 132 orang. 2. Minggu 4 Februari 2024, anak sekolah minggu 56 orang. 3. Selasa 6 Februari 2024, pembukaan ibadah kebaktian rumah tangga atau wilayah di gereja kita 42 orang. 2. Romawi keuangan. Keuangan gereja dan keuangan panitia Pesta Persemian Resort dapat kita lihat di lembar yang ada pada kita masing-masing dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat
dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2, kita bernyanyi. Kita lanjutkan ayat 1. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di minggu kita pada hari ini, di Minggu Estomihi, yaitu yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat 2. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya selalu menekankan tidak ada seorang pun yang menginginkan di dalam kehidupannya dia menghadapi pergumulan, permasalahan, tantangan hidup, problem hidup. Walaupun banyak ahli motivator yang mengatakan dengan adanya pergumulan, dengan adanya permasalahan, dengan adanya tantangan kita semakin dikuatkan. Dan ini menjadi satu tingkatan, satu tiket untuk kita bisa go to the next level. Tidak ada orang yang langsung menjalani kehidupannya seperti sebuah tangga, langsung ke tangga kedua atau ke tangga ketiga. Tidak ada orang yang menjalani langsung ke lantai kedua, langsung ke lantai ketiga tanpa lantai yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya teringat sebuah lagu anak sekolah minggu, tetapi ini diangkat menjadi lagu rohani khususnya untuk remaja dan naposo, dan juga bisa menjadi bekal menguatkan kehidupan di dalam berumah tangga. Seorang penulis yang bernama Edward Chen, di mana dia menghadapi tantangan hidup, melihat tingkah problem, pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya. Di lirik itu dikatakan, Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu memberkati. Ini menekankan tentang bagaimana sebenarnya Tuhan hadir, Tuhan tinggal, Tuhan bersama setiap orang yang menginginkan dia berjalan dengan Tuhan. Ayat firman pada hari ini, pada minggu ini dikatakan adalah transfigurasi tentang Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan identitasnya. Ada dua kitab yang menyatakan tentang identitas Yesus. Yang pertama, Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes membaptis Yesus, maka suara dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan yang kedua, bagaimana Markus menyuarakan, kitab Markus menyuarakan ketika Yesus dilihat oleh murid-muridnya bersama dengan Musa dan Elia. Dan suara kembali menyuarakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan identitas Yesus. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tetapi teologi transfigurasi Yesus cukupkah di situ? Tidak. Cukupkah pelayanan Yesus hanya menyatakan dirinya? Tidak. Yesus menyatakan bagaimana dia mengubah air menjadi anggur. Yesus bagaimana menghidupkan orang yang mati. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan bagaimana orang yang tidak bisa melihat menjadi melihat. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Akhir perjalanan Yesus adalah salib. Ketika Yesus mati, kepala penjara melihat Yesus dan mengatakan, memang benar dia anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana karakter Petrus dari nats ini. Bagaimana dia merasa benar-benar zona aman. Alangkah indahnya ketika kami mendirikan 3 rumah, satu untukmu Yesus, satu untukmu Musa, satu untuk Elia. Tetapi Yesus mengatakan, bukan di zona aman yang dikehendaki Allah terhadap kehadiranku, tetapi di zona iman. Bagaimana mengubah statement pergumulan penderitaan menjadi jalan sukacita kepada setiap orang yang ingin bersama-sama berjalan dengan imannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini, di minggu Estomihi, kalau kita bisa lihat di Mazmur 31 ayat 3b, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Dengan topik Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Di sini sangat ditekankan bagaimana ketakutan Yohanes, Petrus ketika menyuarakan itu. Kenapa? Karena bukan itu yang dikehendaki oleh Yesus. Bukan di zona aman yang dikehendaki oleh Yesus. Tetapi bagaimana mereka murid-murid Yesus bisa benar-benar tinggal bersama dengan Yesus di dalam tingkah laku, pola pikir, mindset. Itu yang paling utama. Kalau hanya cukup mendirikan 3 rumah di situ, berarti selesai pelayanan Yesus di dunia ini. Bukan itu. Tetapi bagaimana yang selalu disuarakan bahwa dia adalah gunung batuku. Apapun pergumulan hidupku, dia adalah benteng keselamatanku.
Apapun beratnya tantangan hidupmu, ketahuilah bahwa Yesus adalah gunung batumu, benteng keselamatanmu. Siapapun yang ingin menghantam engkau, ketika Yesus tinggal bersama dengan engkau, engkau akan dikuatkan. Seperti lagu yang tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ya, tidak ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa engkau akan selalu hidup bahagia. Tetapi janji Tuhan adalah bagaimana Tuhan akan benar-benar hadir di dalam kehidupanmu dengan kondisi apapun, baik suka maupun duka. Karena dengan hal itu engkau akan bisa mengerti bagaimana sebenarnya hakikat Tuhan di dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang memang fokus ke dalam pekerjaannya. Dia sangat fokus. Dia bekerja di sebuah ruangan, dia fokus. Lantas ketika dia bekerja, dia selalu membuka jam tangannya. Dia kantongi. Dia fokus bekerja. Ketika dia selesai bekerja, dia keluar dari kantornya itu, dari ruangannya itu, dia merogoh kantongnya. Mana jamnya yang tadi? Dia cari-cari, dia tidak dapatkan. Dia kembali lagi ke kantornya, dia tidak dapatkan. Dia cari, dia bongkari semuanya, dia tidak dapatkan. Lantas dia melihat di depan kantornya ada beberapa anak kecil. Dia mengatakan, "Hei dek, hai anakku, sinilah. Aku kehilangan jam. Coba carikan jamku. Siapa nanti yang mendapatkan jamku akan kuberikan hadiah." Maka beberapa anak kecil itu masuk ke kantor mencari jam tersebut. Dia cari dari sudut ke sudut, dari atas ke bawah, laci semua dia bongkar, tidak dapat. Akhirnya anak-anak itu keluar, tidak ada jam itu. Lantas ada seorang anak kecil yang paling kecil mengatakan, "Bolehkah aku meminta kesempatan sekali lagi?" Lantas bapak itu mengatakan, "Oh iya, bukankah tadi kamu sudah mencarinya?" "Iya, izinkan aku untuk mencarinya sekali lagi." Maka anak itu diberikan kesempatan, dia masuk lagi. Selang 5 menit anak itu keluar dan memberikan jam tersebut. Maka bapak itu bertanya, "Aku sudah mencari begitu sangat luar biasa, tapi tidak kutemukan. Teman-temanmu juga sudah mencari sangat luar biasa, tetapi tidak menemukan. Bagaimana caramu anakku menemukan jam ini?" Yang dia katakan, anak kecil itu mengatakan, "Yang aku lakukan adalah duduk diam dan mendengarkan detik jam tersebut. Dan akhirnya aku menemukannya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di dalam kehidupan kita. Saya teringat tentang ketika saya masih SD, ada pelajaran bahasa Inggris, dan ini saya pikir bisa masuk ke dalam firman ini. Di dalam bahasa Inggris ada yang tertulis hear. Hear artinya mendengar. Tetapi ada yang lebih maknanya lebih dalam, lebih tertuju, lebih terfokus, yaitu listen. Di sini sangat jelas tujuannya sama-sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Mendengar dengan mendengarkan. Mendengar alang-alang tabegi. Terkadang kita mendengar, terkadang tidak. Tidak memberikan kefokusan di dalam hal yang ingin digapai, yang ingin dituju. Tetapi ketika kita mendengarkan, maka kita akan fokus ke apa yang akan kita tuju. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di era digital pada saat ini,
Bagaimana kita yang semakin harus mawas diri. Pada saat ini, salah satu tantangan iman adalah bagaimana kita bisa memilih untuk apa yang kita dengar. Apakah itu suara Tuhan atau itu suara hantu? Saya harus katakan itu. Apakah itu suara Tuhan atau itu suara hantu? Kalau suara Tuhan, Dia akan menuntun hidupmu untuk bahagia bersama dengan Tuhan. Kalau itu suara hantu, hanya menuntun hidupmu untuk bisa menikmati dunia ini. Yang mana yang akan kita pilih? Ya. Dan itu lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Seperti anak sekolah minggu tadi. Saya sangat bangga. Mulai dari dini kita sudah melatih yang menjadi penerus gereja ini untuk bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Ketika orang itu mendengarkan, maka dia akan diminta untuk bisa menghayati, mengimani, menghidupi, dan membuahkan apa yang dia dengar. Bukan seperti sosok Petrus dengan kenyamanan yang dia inginkan, yang dia lihat. Alangkah indahnya Tuhan, aku melihat engkau bersama-sama dengan Elia dan Musa, maka aku akan mendirikan rumah di sini, satu untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Bukan itu. Kalau boleh kita tarik di dalam kehidupan kita dengan tas ini, amang inang, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa menghindari yang namanya pergumulan. Kita tidak bisa menghindari yang namanya tantangan. Kita tidak bisa menghindari yang namanya permasalahan apapun. Tetapi apa yang menjadi dasar kita menghadapi, menjalani setiap yang terjadi di dalam kehidupanmu? Apakah kita mendengar pikiran kita atau kita mendengarkan iman kita? Jangan pernah berpikir bahwa dengan engkau berlari dengan pergumulanmu maka permasalahanmu akan selesai. Tidak. Setiap orang yang lari dari permasalahannya, dia hanya menunda hidupnya untuk go to the next level. Setiap orang ketika selesai dengan perkara kecil, dia akan diantarkan kepada perkara besar. Sampai akhirnya dengan apa yang dia hadapi itu bisa mendewasakan imannya, pola pikirnya, karakternya, bagaimana dia benar-benar sudah mengenal Tuhan. Dan akan terlihat bagaimana sebenarnya Tuhan adalah benteng keselamatannya, gunung batu, tempat dia menyerahkan totalitas kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Estomihi pada saat ini sebenarnya banyak para teolog yang mengatakan bahwa minggu ini adalah minggu-minggu pra Passion, pra Paskah. Bagaimana di dalam minggu ini kita bisa semakin merenungkan, Tuhankah berjalan bersama denganku atau aku berjalan bersama dengan kehendakku dan pola pikirku? Firman Tuhankah yang menjadi kompas di dalam kehidupanku, atau aku memaksakan pola pikirku, kehendakku untuk bisa menjalani kehidupanku? Kapankah aku bisa menyerahkan totalitas hidupku kepada Tuhan? Ketika aku terjatuhkah, atau di setiap waktu aku menyerahkan totalitas kehidupanku kepada Tuhan? Oleh karena itu, mari kita langkahkan hidup kita di dalam satu minggu ini bersama dengan Tuhan. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam pesta rakyat, pemilihan umum. Saya berharap setiap jemaat HKBP, khususnya HKBP Tamarunang, tidak ada yang menjadi golput. Tabo tuh tahe golput, golput tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan pola memilih di mana? Tentukan pilihanmu dan dengarkan yang menjadi suara di dalam imanmu. Saya berharap tidak seperti di daerah-daerah lain. HKBP Tamarunang jemaatnya harus menjadi jemaat yang berkomitmen di dalam pilihan. Amin. Amin. Iya. Jangan seperti di tempat lain ada istilahnya NPWP. Kita tahu NPWP? Nomor piro, wani piro. Tidak. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Atau kita bisa melihat, sering di TikTok itu kita bisa lihat, caleg butuh suara, rakyat butuh uang. Bukan itu. Bukan. Kita bisa mendengarkan apa yang menjadi kamu pilih. Dengan apa? Pergumulkan itu. Jangan karena si A, kamu ke si A. Iya, nggak apa-apa ya. Saya bikin contoh begini ya. Karena kalau saya bikin begini nanti, ini bahaya ini. Berarti emang itu ke situ. Atau begini nanti, atau begini nanti. Iya. Ada lagi yang mengatakan metal lamang. Iya. Saya bukan ke situ ya. Begini ya. Iya. Oleh karena itu sampai tanggal 14, ketika kita nanti berbicara sama orang, kalau boleh kita begini. Iya. Kepada Naposo ya ketemu. Amang, begitu. Jangan amang, nanti ketahuan dia. Yang mana? Iya, ini jadi pergumulan nanti. Kenapa? Kita harus lihat saat ini apapun orang akan bisa memaksakan kehendaknya. Tetapi saya yakin jemaat HKBP Tamarunang adalah jemaat yang mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Yang kedua saya harus katakan, jangan ajang pemilu menjadi perpecahan di dalam rumah tangga, di dalam persekutuan, terkhususnya di dalam gereja. Iya, seperti yang saya pernah sampaikan, suami dan istri tidak cakapan, suami dan istri harus berantem hanya gara-gara menentukan pilihan. Istri ingin menonton nomor satu biasanya Indosiar. Suami ingin menonton nomor 2. Anak ingin menonton nomor 3, ujungnya apa? Berantem, toy mak dipamate mak TV. Disegai mak asa ulang gabe adong. Nama nonton. Jangan. Iya. Apa untungnya? Kita memiliki hak pribadi lepas pribadi. Tidak usah memaksakan kehendak, harus begini, harus begini, harus begini. Biarkan suara Tuhan yang membimbing. Engkau bisa menentukan pilihanmu. Dan itu memang berhubungan pada nas firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa benar-benar keluar dari zona aman menuju kepada zona iman yang Tuhan pasti akan sertai kehidupanmu, apapun kondisimu, apapun yang engkau akan hadapi. Tetapi ingatlah, ketika engkau keluar dari zona aman menuju zona iman yang pasti akan berat, tantangan, pergumulan, masalah, Tuhan hadir menguatkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di kebaktian kami pada hari ini. Melalui firman-Mu, Kau ajar kami, Kau antarkan kami agar kami semakin lebih berkomitmen di dalam mengenal Engkau. Engkau telah menyatakan dirimu sebagai anak Allah, tetapi bukan sampai berhenti di situ. Pelayanan yang Engkau berikan, pelayanan yang Engkau berikan di tengah-tengah dunia ini adalah
dengan penderitaan Engkau menyatakan penyertaan Tuhan. Dengan penderitaan Engkau menyatakan bahwa Engkau selalu mengurapi, memberkati setiap orang-orang yang menyerahkan totalitas kehidupannya kepadamu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mampu dan kami siap keluar dari zona aman menuju zona iman yang kami hadapi bersama dengan Engkau. Ya Tuhan Allah, pada hari ini kami mau berdoa untuk program pemerintahan kami, di mana di tanggal 14 Februari akan dilaksanakan pemilihan umum. Ya Tuhan, mari Engkau mengurapi, memberkati setiap rakyat Indonesia, setiap para pemimpin pemerintahan, agar bisa bersama-sama melakukan pemilihan dengan arif dan bijaksana. Kiranya siapapun yang akan terpilih itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terkhusus ya Tuhan, mari Kau ajar kami agar mampu hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang, dari Horong, Sekolah Minggu, remaja, Naposo, kaum bapak, kaum ibu, begitu juga untuk kaum lansia. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Engkau hadir mengurapi jemaat-Mu, memberkati setiap apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Mari Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Agusta Christine Borussia Nipar, Amang MU Hutagalung, Amang Sintua Ade Siregar, Amang YF Sitorus. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupannya, mengurapi setiap obat yang mereka makan, dan itu menjadi mediamu di mana Engkau memberikan kesembuhan di dalam kehidupannya. Kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita karena Engkau berikan pertambahan umur di tengah-tengah kehidupannya, yaitu ya Tuhan, Amang M Panjaitan, Inang RF Boru Nenggolan, Amang AF Silain, Renta Sihombing, Amang JH Simanjuntak, Hendra Panjaitan, Amang Sintua Adi Siregar, Inang DPS Boru Simangunsong, Febrian Juliano Utasoit, Renaldo Saragi, Febri Yanti Panjaitan. Di dalam pertumbuhan umurnya Engkau memberkati apapun yang mereka kehendaki, apapun yang mereka kerjakan. Engkau semakin tumbuhkan sukacita berkat-Mu di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan di dalam 1 minggu ini. Di pertambahan umur pernikahan mereka, Engkau semakin tambahkan berkat-Mu, sukacita-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap program-program gereja-Mu ini, terkhususnya peresmian resort gereja-Mu ini HKBP Tamarunang. Engkau telah memilih setiap para panitia, dan kami yakin dan percaya itu bukan kami yang menentukan, tetapi Engkau yang memilih mereka. Berkati mereka Tuhan, dan apapun yang akan mereka lakukan untuk mensukseskan acara peresmian resort HKBP Tamarunang, Engkau bisa tinggal campur tangan di dalam apapun yang akan dikerjakan, terkhususnya
kami para jemaat-Mu HKBP Tamarunang. Mari Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami. Engkau mengetuk hati dan pikiran kami agar kami bisa bersama-sama bersuka cita mendukung setiap apapun program sebagai persembahan kami yang hidup di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Satukan hati dan pikiran kami. Engkaulah yang tinggal di dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa bersama-sama bergandengan tangan memberikan yang terbaik di setiap pelayanan kami, terkhususnya untuk program gereja-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang lemah, yang hidup di dalam dosa. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengurapi kami, Engkau telah membaharui kehidupan kami, berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 404 sambil menyerahkan persembahan ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.